Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, sahabat Wise Tech Channel. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema kiat sukses mendidik anak untuk gemar sholat sejak kecil. Kita akan bahas bagian yang kedua, setelah sebelumnya kita telah membahas bagian pertama. Sahabat Wise Tech Channel yang dirahmati Allah. Di bagian kedua ini, kita akan membahas modal kedua yang harus dimiliki oleh orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar gemar dan rajin menjalankan sholat sejak kecil dari sisi dimensi hati. Setelah kita memiliki modal pertama, yakni pemahaman yang benar dan lurus. Sahabat Wise Tech Channel yang dirahmati Allah. Modal utama dalam dimensi hati adalah mengikhlaskan niat. Sebagaimana amal ibadah lainnya, amal ibadah mendidik anak untuk gemar sholat harus dimodali dengan keikhlasan. Keikhlasan adalah sumber energi yang tidak pernah habis setelah pemahaman yang benar dan lurus. Ikhlaskan niat kita dalam membiasakan anak kita untuk menegakkan sholat. Luruskan niat kita semata-mata hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat kita semata-mata hanya untuk meraih tempat yang mulia di akhirat kelak. Dengan berbekal keikhlasan yang murni, insya Allah dapat membuat kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dengan keikhlasan yang murni akan menjadikan diri kita layaknya gunung yang tegar, yang tidak akan doyong karena tertiup angin. Kedua, yakinlah kepada Allah. Ketika kita berusaha mendidik anak-anak kita, janganlah pernah kita menampakkan keputusasaan di depan mereka. Karena hal itu dapat menambah kedurhakaan anak-anak kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa berputus asa dari rahmat Allah itu dapat menjadikan seseorang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu akan membuat cacat akidah kita, akan menafikan kesempurnaan tauhid kita. Terkait ini, kita perlu mengingat ungkapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, maka ia telah berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Maka sepatutnya lah kita berbaik sangka kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tidak berputus asa atas rahmat Allah. Selanjutnya, yang ketiga, tanamkan kesungguhan dalam hati, dengan niat dan azam yang kuat. Dengan modal kesungguhan niat ini, maka hadirkanlah kesungguhan upaya secara terus-menerus. Kesungguhan upaya secara konsisten. Bersungguh-sungguhlah memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Jangan biarkan mereka mengerjakan sholat hanya sesekali saja, tetapi perintahkan mereka untuk mengerjakannya secara konsisten. Kawalah mereka sehingga mengerjakan sholat menjadi kebiasaan mereka sejak kecil. Sesuatu itu akan mudah dilaksanakan kalau sudah menjadi kebiasaan. Sungguh-sungguh ini adalah kunci keberhasilan. Firman Allah di dalam surat Al-Ankabut, "Walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka niscaya akan kami beri petunjuk pada jalan-jalan kami. Para orang tua hebat yang dirahmati Allah. Wahai ayah dan ibu, janganlah di antara kita bersandar kepada orang lain dalam mendidik anak-anak kita untuk sholat. Kita ini masing-masing memiliki tanggung jawab, dan Allah akan menanyai masing-masing kita tentang apa saja yang telah dilakukannya dalam usaha mendidik anak kita, bukan bertanya kepada apa yang telah dilakukan orang lain. Pertanyaan itu membutuhkan jawaban, akan tetapi sebagian ayah ada yang berkata, ibu merekalah yang menyepelekan tanggung jawab itu. Pada saat yang sama, sang ayah tidak perhatian dalam mendidik mereka. Sebagian ibu berkata, ayah merekalah yang tidak mau membantuku. Akan tetapi sang ibu juga memanggul amanat tersebut. Mereka tidak akan bisa menggunakan perkataan ini sebagai hujah atau alasan di hadapan Allah nanti.
Para orang tua hebat yang dirahmati Allah. Niatkanlah amal kita dalam mendidik anak untuk sholat, agar mereka dan kita mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah bersabda, "Men dahola ala khairin, falahu, mislu ajrin fa'ilihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Lihatlah, berapa kali anak kita akan sholat selama hidupnya, dan bagaimana seandainya kalau kita mempunyai anak yang banyak. Sehingga berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan sebanyak 5 kali setiap harinya. Lalu bagaimana seandainya mereka juga mengerjakan sholat rawatib dan nafilah. Tentu akan banyak sekali berlipat-lipat pahalanya. Karenanya, maka niatkan bahwa apa yang kita lakukan, semata-mata untuk kebaikan mereka, anak-anak kita. Dan insya Allah akan kembali kepada kita juga kebaikannya. Sahabat Muslim, para orang tua hebat yang dirahmati Allah. Niatkanlah untuk membiasakan anak-anak kita gemar sholat sejak kecil, itu sebelum menikah. Ini harus dimulai sebelum nikah, punya niat dan keinginan. Mulailah dari sini, dengan memilih calon istri yang solihah atau memilih suami yang solih, diharapkan pernikahan berkah kita membuahkan anak-anak yang baik, solih dan solihah dengan izin Allah. Karena sesungguhnya setiap yang lahir itu terlahir dengan suci, bersih, atas fitrah mereka. Orang tua dan lingkungannya lah yang membuat mereka punya perilaku yang menyimpang. Dengan modal pranikah ini, maka akan memudahkan kita untuk saling membantu dalam merealisasikannya. Karena untuk membiasakan anak-anak kita gemar sholat sejak kecil, perlu upaya yang saling membantu antara ayah dan ibu. Sahabat Muslim, para orang tua hebat yang dirahmati Allah. Selalulah hadirkan dalam hati kita rasa syukur kepada Allah. Bersyukurlah bila anak kita telah menunaikan sholat tanpa menceritakannya kepada seorang pun. Syukuri dengan sesungguhnya bersyukur, ketika kita dapati anak-anak kita ada kemajuan dalam hal kebiasaannya untuk rajin sholat, meskipun kemajuannya, dalam pandangan kita, tidak banyak. Syukuri perkembangan dan kemajuannya, meskipun sedikit. Karena perilaku soleh dari anak-anak kita, sesungguhnya adalah karunia Allah. Sekecil apapun karunia Allah, itu patut selalu kita syukuri. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kalau kita mensyukurinya, maka sekecil apapun karunia itu pasti akan membesar, karena pasti akan ditambah oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, janganlah pernah lupa untuk berdoa. Berdoalah kepada Allah. Mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, agar anak-anak kita dilembutkan hatinya. Agar anak-anak kita, hatinya diberi hidayah oleh Allah. Agar hati-hati anak kita menjadi gemar dan rajin menjalankan sholat sejak kecil. Seorang anak menjadi rajin sholat, sesungguhnya bukan karena kita sebagai orang tua, itu benar-benar hebat. Tapi sungguh itu karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Berdoalah untuk anak kita, semoga Allah menghidupkan hatinya. Sahabat Muslim, para orang tua hebat yang berbahagia. Janganlah kita sekali-kali pernah mendoakan kejelekan untuknya. Doakanlah ia, ketika ia ada di hadapan kita maupun ketika ia jauh dari kita. Doakan untuk kebaikannya. Doakan agar mereka menjadi orang-orang yang rajin sholat. Selanjutnya, hendaklah kita mengisi hati kita dengan kecintaan yang sebesar-besarnya kepada anak-anak kita, cinta karena Allah. Karena dengan begitu, kita bisa menunjukkan mereka jalan menuju surga, menuntun mereka untuk meraihnya, serta menjaga dan mencegah mereka agar tidak berada di jalan yang menghantarkan mereka ke neraka. Dengan cinta, maka kata-kata yang kita ucap tidak sebatas berasal dari lisan kita semata. Tetapi setiap kata yang kita ucapkan akan berangkat dari hati kita. Dengan demikian, kita berharap semoga kata-kata kita tidak sekedar sampai di telinga mereka, tetapi sampai pula ke dalam hati mereka. Sahabat Wise Tech Channel yang dirahmati Allah.
Karena mendidik anak itu adalah kewajiban sepanjang waktu, maka perjalanannya tidaklah sebentar. Apakah anak-anak kita telah membuat kita lelah ketika setiap kali kita harus membangunkannya untuk sholat? Sekali lagi, apakah anak-anak kita telah membuat kita lelah ketika setiap kali kita harus membangunkannya untuk sholat? Sahabat Wistek Channel yang dirahmati Allah, janganlah kita pernah merasa lelah seperti itu, karena masih banyak solusi yang bisa dipraktikkan. Janganlah kita pernah merasa lelah, karena banyak solusi yang bisa kita lakukan. Ada beberapa kiat, supaya kita tidak merasa lelah, menghadapi situasi seperti itu. Misalnya, 1. Usahakan selalu lemah lembut dalam berbicara. 2. Cobalah tepuk punggungnya, dan usap-usaplah kepalanya. 3. Ingatkan ia, suatu kabar tentang sesuatu yang penting, sehingga ia bersemangat dan bangun dari tidurnya. Seperti, katanya, engkau akan pergi ke titik-titik. Hari ini, kita akan kedatangan si Fulan. Engkau telah berhasil melakukan titik-titik. Engkau tadi, dihubungi, ditelepon oleh titik-titik. 4. Biarkanlah ia tidur, kemudian membangunkannya setelah 5 atau 3 menit. Ini bisa dilakukan apabila waktunya luang. 5. Matikanlah AC atau kipas angin. 6. Hidupkan lampu. 7. Percikan air ke wajahnya, apabila mengharuskan demikian. 8. Ucapkanlah doa kepadanya, bangunlah, semoga Allah melapangkan hatimu, dan sebagainya. 9. Buatlah mereka cinta, takut dan ingat kepada Allah. Misalnya dengan mengatakan kepadanya bahwa, sholat adalah cahaya bagimu, ketika engkau berada di kubur. Atau dengan mengatakan bahwa sholat itu ukuran dari semua ibadah kita kepada Allah. Kalau sholatnya baik, maka kita beruntung, dan lain-lain. 10. Tariklah selimut yang menutupi anak kita, dan bangunkanlah ia dengan menggoyangkannya secara lembut sambil memanggilnya. 11. Sediakanlah jam weker untuk anak kita, yang bisa membangunkannya, dengan suara azan. Ini sangat berguna untuk mengingatkan pada mereka, bahwa waktu sholat telah tiba. 12. Janganlah kita mengatakan, bangunlah, berangkatlah ke sekolah. Tetapi katakanlah, bangunlah, tegakkan sholat subuh. 13. Jangan terlalu serius, berkelakar dan bersenda guraulah dengan anak-anak kita ketika kita membangunkan mereka untuk sholat. Misalnya sambil melantunkan ayat, hadis, atau sebagian nasyid yang berkenaan dengan sholat. Metode dan cara ini akan berhasil, dengan syarat kita melantunkan ayat dan hadis tersebut dengan khusyuk, dan menghayati maknanya dengan menghadirkan hati kita. 14. Ketika kita membangunkan anak kita untuk sholat, usahakanlah senantiasa damping mereka. Jangan ditinggal pergi, agar mereka tidak tidur lagi di tempat yang lain. 15. Cobalah memberikan penghargaan. Berikanlah hadiah khusus, bagi siapa saja yang bangun pertama kali, dan sholat berjamaah di awal waktu. 16. Bangunlah mereka sebagai tim penjaga sholat. Cobalah berikan hadiah yang berharga, bagi siapa saja, yang menghampiri saudara-saudaranya, dan membangunkan mereka untuk sholat. Sampai saudaranya bisa terbangun, dan menjalankan sholat. Dan 17, yang terakhir, apabila kita benar-benar kesulitan untuk membangunkannya, maka hendaknya kita menepuk badannya, tanpa melukai, bukan pada wajah, tidak membekas, sekedar sebagai pelajaran dan mengingatkan bagi mereka, yang telah berumur 10 tahun. Tunjukkan bahwa kita menepuk mereka, karena sayang kepada mereka, agar tubuh mereka tidak dibakar di neraka jahanam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah atau tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.